نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, di mana kita masih melanjutkan pembacaan kitab Sifat Az-Zaujah As-Salihah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah sebutkan di antara sifat-sifat buruk yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, terdapat pada sebagian wanita, yaitu mereka al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, yaitu mereka orang-orang yang atau wanita-wanita yang suka mempertontonkan kemolekan, ya, mempertontonkan kecantikan, dan juga wanita-wanita yang sombong. Sehingga seorang wanita hendaknya menjauhi karakter yang semacam ini, ya, suka keluar rumah kemudian mempertontonkan kecantikannya, berhias, ya, di hadapan laki-laki yang tidak berhak sama sekali untuk menikmati kecantikannya, maka ini merupakan sebab dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yadkhulul jannah minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Tidaklah masuk ke dalam surga, ya, wanita-wanita semacam ini kecuali seperti gagak-gagak yang belang. Seperti gagak yang belang artinya jarang sekali di antara mereka yang masuk ke dalam surga. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, qala wa min sifati zaujah as-salihah adamut taqsir fi huquqi zauj. Di antara sifat istri yang salihah, ya, adalah dia tidak melalaikan, ya, tidak melalaikan atau tidak menganggap remeh huququz zauj, hak suaminya. Jadi dia tidak menganggap hak suaminya itu suatu perkara yang remeh. Qala wa badlul wus'i wal juhdi fi khidmatihi. Dan hendaknya dia benar-benar bersungguh-sungguh mengerahkan upayanya dan bersungguh-sungguh untuk melayani suaminya. Ini adalah sifat seorang wanita salihah. Ya. Dia berusaha betul-betul untuk memberikan pelayanan yang prima kepada suaminya. Qala wa liyata'ammala fi hadha ma rawahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Marilah kita perhatikan, kata beliau, ya, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanil Kubra. An Husain ibn Mihsan an ammatin lahu, yang diriwayatkan dari Husain bin Mihsan dari bibinya, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin, bahwa bibinya tersebut mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah hajat, untuk sebuah keperluan. Falamma faragha min hajatiha qala adzatu zaujin anti. Maka setelah dia menyelesaikan hajatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dia bertanya tentang beberapa permasalahan agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan ini, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, adzatu zaujin anti? Apakah engkau seorang wanita yang telah bersuami? Apakah engkau adalah seorang wanita yang telah bersuami? Qalat na'am. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ya.
Artinya apa? Dia telah menikah, dia telah memiliki seorang suami. Maka apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang telah bersuami ini? Kata Nabi Alaihi Wasallam, ya, beliau bertanya kepada wanita tersebut, fa kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Ya, setelah mengetahui bahwa dia telah menikah, maka Nabi Alaihi Wasallam bertanya kepada wanita tersebut, fa kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajazu anhu. Kata wanita tersebut, aku bersungguh-sungguh melayaninya kecuali yang aku tidak mampu. Qala unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruk. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, ya, perhatikan di mana posisimu dari suamimu. Ini bagaimana engkau memperlakukan suamimu. Ya, ini suatu hal yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang wanita salehah, seorang istri salehah. Dia hendaknya memperhatikan bagaimana sikapnya kepada suaminya. Kenapa barakallahu fikum? Ya, seorang wanita hendaknya memperhatikan posisinya dengan suaminya, memperhatikan bagaimana sikap dan perlakuan dia kepada suaminya. Karena Nabi SAW, fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, suami itu adalah surga atau nerakamu. Kalau engkau memperlakukannya dengan baik, mencurahkan kemampuanmu untuk melayaninya dengan baik, maka itu akan membuahkan surga bagimu. Ya, sebaliknya, kalau engkau melalaikan hak-haknya, ya, tidak berusaha untuk memberikan pelayanan kepada suamimu atau bahkan melalaikan, ya, berbuat cuek, ya, tidak berusaha untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik, maka ya suami itu menjadi neraka bagimu. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razak di sini, mata yakunu zauj li zaujatihi jannatan wa mata yakunu nar. Ya. Kapan seorang suami itu menjadi surga bagi sang istri dan kapan dia menjadi neraka bagi sang istri? Huna yajibu 'alal mar'ati an ta'ya hadhil haqiqah. Maka di sini wajib bagi setiap wanita untuk benar-benar memperhatikan, ya, permasalahan ini. An ta'ya hadzal amr al-kabir, dan dia memperhatikan permasalahan yang besar ini, permasalahan yang sangat penting ini. Aina anti minhu? Ya, di mana engkau, di mana posisimu, ya, dari suamimu. Alaiki wajibatun wa anti abdulillah. Maka dari sini, ya, engkau tahu bahwa alaiki wajibat, engkau memiliki tugas. Jadi seorang wanita, seorang istri, dia memiliki tugas. Wa anti abdulillah, dan engkau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa thammatu jannatun nar wa nar, ya. Dan hendaknya engkau menyadari bahwa di sana ada surga dan ada neraka. Ini yang hendaknya menjadi mindset seorang wanita, ya, bahwa di sana ada surga dan neraka, di mana masuknya dia, ya, ke dalam surga atau masuknya dia ke dalam neraka ini tergantung dari pelayanannya kepada suaminya. Ya. Wallahu azza wa jal amaraki wa aujaba alaiki hadha al-huquq tujah az-zawj. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada dirimu dan mewajibkan kepada dirimu, ya, untuk menunaikan hak-hak suamimu. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada setiap wanita, ya, kepada setiap istri untuk menunaikan hak-hak suaminya. Faqumi biha, maka tunaikanlah kewajiban tersebut. Maka tunaikanlah kewajiban tersebut. Wadiha ala tamam wal kamal. Ta'atan lillahi wa talaban liridhahu subhanah. Maka tunaikanlah kewajibanmu tersebut secara sempurna, secara optimal. Ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaban liridhahu subhanah, dan untuk meminta atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hendaknya dia melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berulang kali beliau tekankan ini, ya. Ini para ummahat, para istri di rumah, ya, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai istri karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengharapkan
ridho suami atau balasan dari suami mungkin akan berat bagi kita. Akan berat bagi kita, ya. Harapan kita kepada makhluk ya banyak membuahkan kekecewaan. Banyak membuahkan kekecewaan. Namun ketika kita yang menjadi mindset seorang istri, dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah ya melalaikan janjinya, tidak akan pernah melupakan janjinya. Apa yang Allah janjikan ya berupa surga bagi wanita yang taat kepada ya suaminya, yang menunaikan kewajiban kepada suaminya, pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita capek kalau misalnya mengharapkan kepada manusia, mungkin manusia membalasnya ya sekenanya saja. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Apa yang Allah janjikan kepada kita, ya Allah ya, apa yang Allah janjikan kepada wanita salihah ini pasti akan mereka dapatkan. Jangan ragu lagi. Makanya ibu-ibu di rumah ketika memberikan pelayanan kepada suami, ya, membersihkan rumah, kemudian menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, ya, menunaikan keinginannya ketika dia berhajat kepada istrinya, dia tunaikan dengan baik, dilayani dengan baik, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semua perkara akan terasa ringan. Semua perkara akan terasa ringan. Karena memang yang dia cari, ya, adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, Addilladzi 'alaiki was'alillaha alladzi laki. Maka tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu dan mintalah kepada Allah, berharaplah engkau kepada Allah ya apa yang menjadi hakmu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena Nabi SAW mengatakan suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Ya sudah, karena Nabi SAW mengatakan bahwa suamimu itulah surga dan nerakamu, layani dia maka layani. Ya, maka kita akan ya kalau seorang wanita dia melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan berupa surganya karena dia taat kepada suaminya akan dia dapatkan. Jadi itu mindsetnya yang harus ada di benak setiap wanita, yang harus ada di benak setiap istri. Ya, Anda kalau berharap balasan dari suami mungkin capek ya. Capek karena balasan dari manusia nggak ada apa-apanya, mungkin banyak membuat kecewa. Semakin tinggi harapan kita kepada manusia, semakin besar kekecewaan kita. Berbuat baik kepada suami ternyata responnya tidak seperti apa yang diharapkan. Kecewa. Ya, tapi kalau yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Pasti akan ada kebaikan dari apa yang telah kita tunaikan. Kewajiban yang kita tunaikan ini pasti akan membuahkan hasil ya yang mengembirakan, yang membahagiakan bagi kita bersama. Makanya di akhir pembahasan ini beliau memesankan kepada setiap wanita, Addilladzi 'alaiki was'alillah alladzi laki. Ya, tunaikan apa yang menjadi kewajiban atas dirimu dan berharaplah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hakmu. Ya, apa yang menjadi hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya apa yang menjadi hakmu dengan pengabdianmu kepada suamimu, dengan penunaian tugas-tugasmu kepada suamimu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa min sifati zaujah as-salihah, ya, adamu irhaqi zauj bin nafaqah. Ya. Kemudian di antara sifat wanita yang salihah, ya, sifat seorang istri yang salihah, bahwa dia tidaklah membebani suaminya dengan nafkah, ya, dalam pemberian nafkah. Ya, artinya dia menerima apa yang diberikan oleh suaminya tanpa membebani sang suami, ya, melewati atau melebihi dari kemampuannya. Melebihi dari kemampuannya. Ya. Qala wa alla takunu adatan wa alla takunu adatan fil bait lil baghdhi wal israf. Dan jangan sampai dia itu menjadi penyebab terjadinya pemborosan, ya, dan penggunaan harta, ya, wa ida'atan mal zauj, dan juga menjadi penyebab ya menyia-nyiakan harta. Jadi seorang istri dia harus
menjaga dirinya jangan sampai dia menjadi sebab tersia-siakannya harta, memboroskan harta. Ya, menjadi sebab terjadinya pemborosan di tengah-tengah keluarga. Ya. Bal ta'tadil. Bahkan dia harus bersikap ta'tadil, proporsional. Ya, harus bersikap proporsional. Ya, apa yang tidak perlu jangan dibeli. Ya, terkadang seorang istri menjadi sebab terjadinya pemborosan di tengah-tengah rumah tangganya. Ya, apa yang nggak dibutuhkan dibeli atau barang yang sudah ada dibeli. Ya, kita lihat sebagian rumah ya berlebih-lebihan dalam memberikan perhiasan ya. Ada guci-guci yang demikian mahal. Fungsinya untuk apa? Menghiasi rumah ya. Fungsinya untuk menghiasi rumah, tapi jangan berlebihan. Ya, sampai jutaan uang dikeluarkan. Jutaan uang dikeluarkan ya sekedar untuk menjadi pemanis ruangan tamu misalnya. Atau sebagiannya untuk dipamerkan. Si fulan punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya, maka hati-hati seorang wanita hendaknya jangan dia menjadi sebab terjadinya pemborosan di tengah-tengah rumah tangganya. Maka sikap yang paling baik itu adalah proporsional. Ya, kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sebagian orang dia membeli tas ya. Tasnya itu kalau dibelikan mobil mungkin bisa. Ya, dibelikan motor mungkin bisa. Puluhan juta tasnya. Maka ini suatu perkara yang yang perlu kita ingatkan kepada wanita muslimah. Jangan Anda menjadi sebab pemborosan di tengah-tengah rumah tangga. Membeli barang-barang mewah. Ingat ya, semuanya itu akan dihisab oleh Allah. Ya, Anda punya uang segini untuk apa? Untuk beli tas-tas yang mahal. Oke lah, misalnya tasnya kualitasnya bagus ya, awet. Pertimbangannya pertimbangan pemakaian. Kalau kita beli barang yang awet ya, barang yang awet walaupun dia harganya lebih mahal, maka mungkin pengeluaran kita akan lebih sedikit. Tapi kalau tujuannya hanya untuk merek saja, ya, pakai tas Versace, nggak tahu saya bacanya apa, Versace, kemudian Dior atau apa yang terkenal itu, yang nyebutnya aja susah ya, banyak, harganya puluhan juta, padahal dia bisa pakai tas yang jauh lebih murah daripada itu, ya. Dia bisa menggunakan tas yang lebih murah daripada itu. Hartanya apa? Bisa dia pakai untuk bersedekah. Apalagi di masa-masa sekarang. Coba Anda berpikir untuk masa depan Anda. Untuk apa punya tas mahal-mahal? Untuk apa punya tas mahal-mahal? Barang-barang yang bermerek. Untuk apa? Ya. Kalau memang tujuannya agar awet, nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya hanya untuk, misalnya jadi koleksi. Koleksi punya jam sekian, ya. Puluhan jam, ya. Mulai dari merek-merek terkenal dia punya semua. Yang harganya mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta dia punya. Ya. Punya cincin sekian banyak, ya, untuk jadi perhiasan. Kemudian punya tas sekian banyak. Bahkan ada orang satu kamar itu isinya tas semua. Satu kamar isinya tas semua. Satu kamar isinya sepatu semua. Untuk apa ini semua? Ya. Anda akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sepatu yang Anda beli, ya, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sandal, ya, biar matching, ya kan, tabarruj lagi tujuannya. Biar matching dengan pakaian. Berarti apa? Untuk tabarruj, untuk berhias di depan manusia, ya, untuk bersombong-sombong lagi. Lihat sekian banyak dosa yang terjadi karena pemborosan ini. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita menjadi orang yang tawadhu, ya. Tidaklah kita membeli suatu barang melainkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil contoh dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sederhananya beliau. Ya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya satu cangkir, cuma satu cangkir. Ya, ini masalah gelas ya. Satu cangkir. Yang kata Anas bin Malik, ya, cangkirnya terbuat dari kayu kemudian diikat dengan besi. Yang dari cangkir inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum air putih, beliau minum susu, beliau minum asir, ya. Perasan buah, ya, beliau minum dari satu gelas. Gelas inilah yang beliau pakai, ya. Kalau kita ada gelas untuk kopi sendiri, gelas untuk teh sendiri, gelas untuk air putih ada juga, ya, maka hendaknya seorang istri, ya, dia justru
berperan, karena memang dia yang kebanyakan berinteraksi atau kebanyakan dia yang mempergunakan dana rumah tangga itu, ya dana keluarga itu dipakai oleh seorang istri, dia yang membelanjakan. Maka berhati-hatilah dari membelanjakan harta ya di luar kebutuhan kita. Ya. Tapi jangan sebaliknya juga pelit ya. Jadi yang benar itulah proporsional dalam menggunakan harta. Ya, ini ibu-ibu perlu digaris bawahi, yang benar adalah proporsional dalam menggunakan harta. Tidak kemudian menggunakan harta tersebut ya memboroskan penggunaan harta, memboroskan uang untuk membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya demikian juga tidak berlaku sebaliknya, ya kikir sama sekali nggak mau keluar uang. Kalau memang itu dibutuhkan maka dibeli. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-67, walladzina idza anfaqu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya sifat-sifat ibadur Rahman, ya hamba-hamba Ar-Rahman, ya hamba-hamba Allah yang memiliki keutamaan di sisi Allah, di antara sifat mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, hamba-hamba Allah ya ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia apabila dia menafkahkan hartanya, menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya, dia tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Ya, jadi apa? Proporsional. Proporsional. Wa kana baina dzalika qawama. Dia berada di antara ya kekikiran dan sikap memboroskan harta. Jadi apa? Benar-benar proporsional, menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Ini sifat wanita solehah. Ya, sehingga jangan kemudian wanita muslimah kemudian berboros-boros ya menggunakan harta. Ya. Sampai make up juga, make up kadang-kadang sampai sekian juta dikeluarkan untuk make up, ya. Apalagi yang biasanya dibeli oleh wanita, ya. Make up, pakaian, kemudian tas, sepatu, sendal, ya sampai nggak terhitung lagi sampai berapa lemari dia punya untuk koleksi bajunya. Ya, maka kita itu saya lihat ya wanita muslimah itu kebanyakan kita lah, jangan wanita saja, termasuk laki-laki itu banyak ngelihat ke bawah. Banyak ngelihat ke bawah, lihat orang-orang yang keadaannya itu lebih susah daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih keadaannya lebih daripada kita. Ya, kalau kita melihat kondisi orang-orang yang di bawah kita akan merasa bersyukur dan akan lebih bijak dalam menggunakan harta. Ya, akan lebih bijak dalam menggunakan harta. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang kondisinya lebih tinggi daripada kita, lebih kaya daripada kita akan terpacu berlomba-lomba untuk sama dengan mereka. Dia punya mobil merek ini, kita punya mobil juga merek itu. Dia punya pakaian ini, maka dia juga berusaha untuk memiliki hal yang sama. Tapi hiduplah sederhana. Kita ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kesederhanaan. Tidak mengajarkan pemborosan. Tidak mengajarkan pemborosan. Maka inilah yang harus terpatri di hati setiap wanita muslimah. Jangan dia kemudian menjadi sebab ya membebani suaminya, demikian juga menjadi sebab terjadinya pemborosan di tengah-tengah keluarga. Qala hafizahullah taala fi hadzal bab majaa an Abi Sa'id atau Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khotaba khutbatan fa atalaha. Marilah kita bersama-sama menyimak dan memperhatikan sebuah hadis dalam permasalahan ini yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khotaba. Alaihi wasallam itu berkhutbah. Ya, fa'atalaha, kemudian beliau alaihi salatu wasallam memperpanjang khutbahnya. Ya, jadi diperbolehkan sesekali seorang khatib itu berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Ya, berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Wa dzakara fiha amrud dunya wal akhirah. Maka di dalam khutbahnya tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang perkara dunia dan juga tentang perkara akhirat. Fadzakara, kemudian beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan anna awwala ma halaka Banu Israil, bahwa perkara pertama yang menyebabkan celakanya Bani Israel, anna imra'atal faqir kana tukallifuhu min ath-thiyabi aw siyaq aw qala min as-sighah,
bahwa ada di antara wanita, ya, Bani Israel, ada seorang wanita, ya, seorang istri dari laki-laki yang fakir. Ini sebab yang menyebabkan kebinasaan Bani Israel, ada seorang wanita, suaminya itu fakir. Suaminya kere. Ya, suaminya tidak memiliki harta. Kana tukallifu min athiyab. Kemudian dia membebani suaminya tadi, ya, untuk apa? Membelikan pakaian-pakaian, awisiyak, ya, au qala min as-sighah, ya, membebani suaminya untuk membiayai gaya hidup, lifestyle, ya, ma tukallifu imra'atul al-ghani, ya, untuk membiayai, ya, agar dia bisa berpakaian seperti wanita-wanita kaya, agar dia bisa punya lifestyle, gaya hidup seperti wanita-wanita yang kaya. Ya. Jadi ini kata Nabi SAW yang menyebabkan kebinasaan pada Bani Israel. Ada seorang wanita, suaminya adalah seorang yang tidak punya harta. Tapi dia paksa suaminya untuk membiayai kehidupannya yang mewah. Ya, seperti wanita-wanita yang mewah. Ya. Fadzakara imra'atan min Bani Israel kanat qasiratan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Kanat qasiratan. Dia memiliki postur tubuh yang pendek. Wattakhadat lijlaini min khashab. Kemudian dia, ya, menjadikan, ya, untuk menambah tinggi badannya, dia menambah tinggi badannya dengan kayu. Jadi membuat high heels, sepatu berhak tinggi agar kelihatan lebih tinggi. Wal khataman lahu walkun wa tabqun. Kemudian dia juga, ya, memiliki cincin yang indah. Wa hasyathu miskan. Kemudian dia selalu memakai parfum yang wangi, ya. Jadi dia selalu menggunakan parfum yang wangi, minyak wangi yang aromanya sangat luar biasa. Wa kharajat baina imra'ataini tawilatain. Maka wanita pendek ini dia keluar bersama, ya, di antara dua orang perempuan yang tinggi. Au jasimatain, ya. Dia keluar, dia pendek sebenarnya, kemudian dia keluar bersama dua orang wanita yang tinggi. Fa ba'atsu insanan yatba'uhunna. Maka kemudian orang-orang pun mengutus manusia untuk mengikuti wanita-wanita tersebut. Fa'arafa at-tawilatain walam ya'rif sahibata ar-rijlain min khashab. Maka orang-orang mengetahui siapa itu dua wanita yang memang tinggi, yang memang aslinya memang tinggi, tapi mereka tidak mengetahui siapa yang memiliki dua kaki dari kayu. Ya, artinya apa? Dua orang wanita yang tinggi itu memang sudah diketahui siapa mereka, tapi ada satu orang lagi menjadi tidak dikenali. Kenapa? Karena dia telah menipu mata-mata manusia, tampil, ya, seolah-olah dia memiliki postur tubuh yang tinggi. Maka ini merupakan penipuan di kalangan manusia. Aslinya dia pendek, tapi menjadi tinggi. Kenapa? Karena menggunakan sepatu yang menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari postur tubuhnya. Qala fa'awwalu ma kana halaku Bani Israel. Ya, anna imra'ata al-fakir kanat tukallifu zawjaha min as-sighah wal huli wa zinah mithli ma tukallifu imra'atul ghani zawjaha. Maka yang pertama kali membuat celaka Bani Israel, kata beliau, ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa pertama kali yang membuat celaka Bani Israel ada seorang wanita yang fakir, seorang wanita yang miskin. Kemudian dia pun membebani suaminya, ya, untuk membiayai gaya hidup, ya, membelikan perhiasan-perhiasan seperti perhiasan-perhiasan, ya, seorang istri, ya, dari laki-laki yang kaya. Ya, jadi dia apa? Dia berusaha untuk menyaingi wanita yang kaya tadi dengan cara apa? Membebani suaminya. Ayo belikan aku ini, ayo belikan aku ini. Lihat si fulana, dia punya ini. Ya, abang bisa kasih apa? Ayo bang, kasih aku juga hal yang sama. Ya, dia membebani apa? Suaminya. Membebani suaminya. Sumanzur ila sani' hadhihi al-mar'ah al-qasirah wa ma fihi min al-israf wal baghri wa idha'atil mal wa tadlis. Kemudian lihatlah apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ya, wanita yang memiliki postur yang pendek ini.
ya dia melakukan al-israf, ya pemborosan. Dia melakukan al-israf, yakni penyanyian harta, wal badh, pemborosan, wa idaatul mal, ya penyanyian harta, wa tadlis. Demikian juga dia melakukan penipuan. Melakukan penipuan agar tubuhnya kelihatan lebih tinggi, maka kemudian dia memakai sepatu yang khusus terbuat dari kayu sehingga orang-orang melihat dia memiliki postur yang lebih tinggi. Mu'adamil qanaati bima kataballahu subhanahu wa ta'ala laha, dan menunjukkan ya ketiadaan qanaah, sikap menerima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya. Ya, ini adalah sebab kebinasaan suatu kaum. Maka hati-hati ya para umat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hindari karakter-karakter seperti ini. Karakter-karakter yang tercela, ya, yang membebani suami kita ya di luar batas kemampuannya. Ya, demikian juga karakter yang buruk, ya, memboroskan harta, membeli hal-hal yang tidak diperlukan, dan juga melakukan penipuan di tengah-tengah manusia dengan menggunakan ya sepatu-sepatu yang berhak tinggi. Ya, sepatu yang berhak tinggi ini tidak boleh dipakai oleh wanita muslimah. Telah ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, Dewan Fatwa di Kerajaan Saudi Arabia, yang menunjukkan ketidakbolehan seorang wanita menggunakan high heels, sepatu berhak tinggi, sepatu atau sandal yang berhak tinggi. Ini nggak boleh dipakai. Ya. Kata beliau, wa ma asbaha dawatil ka'ab al-ali biha. Wa qad jaa fil fatwa al-lajnah daimah lil ifta ma nassahu atau ma nassuhu. Demikian juga menggunakan ya sepatu hak tinggi. Maka dalam permasalahan ini wanita menggunakan sepatu hak tinggi, telah ada fatwa dari al-lajnah ad-daimah lil ifta. Ya, Dewan Tetap Fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan sebuah fatwa. Mereka mengatakan lubsul ka'bil ali la yajuz. Menggunakan sepatu hak tinggi atau sandal hak tinggi itu tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'annahu yu'ridul mar'ata lis-suqut. Karena dia akan menyebabkan wanita itu mudah terjatuh. Wal insanu ma'murun syar'an syar'an bi tajannubi al-akhtar. Ya. Adapun kita diperintahkan secara syariat untuk menjauhi perkara-perkara yang membahayakan. Ya, kata Nabi SAW, la darara wa la diraran. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Maka sepatu hak tinggi ini memiliki mudarat yang sangat besar bagi wanita. Ya, bimithli umumi qaulillahi subhanahu wa ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ini perkara-perkara yang membahayakan diri seseorang harus dihindari. Ya, demikian juga ya tadi kita sudah sebutkan Nabi SAW mengatakan la darara wa la diraran. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Sehingga seorang wanita salihah tidak boleh menggunakan sepatu-sepatu semacam ini. Ya, kita dapati mereka bekerja ya. Karena tuntutan karir memang banyak sekali muskilah yang muncul dari keluarnya wanita untuk bekerja. Ya, di kantornya menuntut dia untuk berpenampilan yang menarik. Makanya antum semua lihat ya kalau ada lowongan pekerjaan ada syaratnya berpenampilan menarik. Ya, berpenampilan menarik artinya apa? Dia bertabaruj. Ya, biar menarik pelanggan, ya, customernya nyaman, merasa nyaman dilayani ya dengan penampilannya yang baik ya. Maka ini merupakan tipu daya syaitan untuk menjauhkan ya wanita muslimah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kalau saya baca akibat menggunakan sepatu hak tinggi ini bisa menyebabkan cedera, bisa menyebabkan kelainan tulang, ya, bisa menyebabkan mati rasa. Banyak sekali efek buruk dari penggunaan sepatu ya hak tinggi ini. Wa qauluhu wa la taqtulu anfusakum. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya, ini semua akarnya sama, yakni dilarang untuk menimbulkan kemudaratan kepada diri kita. Kama innahu yudhiru qamatal mar'ati
wa ajizataha aktsar mimma hiya alaih. Kemudian juga dari sisi yang lain, kenapa penggunaan sepatu hak tinggi ini dilarang? Karena dia menampakkan tinggi ya dan postur seorang wanita melebihi keadaan aslinya. Jadi orang-orang tertipu dengan tinggi badannya, ya bertambah 5 cm, ya atau logis semakin tinggi haknya, semakin tinggi dia kelihatan di tengah-tengah manusia. Maka di sini ada sisi apa? Sisi kedustaan. Ya, ada kedustaan yang dia lakukan. Qala fi hada tadlisun wa ibda'un li ba'di az-zinah allati nuhiyat an ibda'iha. Maka ya dari sisi ini kita bisa melihat adanya penipuan. Ya, tinggi badannya mungkin hanya segini, kemudian bertambah karena apa? Menggunakan sepatu hak tinggi. Demikian juga di dalamnya terdapat upaya untuk menampakkan ya perhiasan yang dilarang dalam syariat. Jadi di sana juga terkumpul padanya at-tabarruj. Ya, jadi menggunakan sepatu hak tinggi ini juga menampakkan perhiasan tidak pada tempatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan, silahkan dilayangkan ke nomor 0812 8281 5947 ya 0812 8281 5947. Sebentar. Baik, 08 1282815947 atau nomor 0811 717 544. 0811 717 544. Baik. Sekarang kita akan jawab pertanyaan di sini. Bagaimana kalau suami memberikan bantuan kepada adik dan tantenya, sedangkan untuk istri lebih pelit? Ya, jangan pula seperti itu ya. Jangan pula seperti itu. Ya, hendaknya dia juga memberikan perhatian kepada istrinya, jangan pelit kepada istri. Kalau memang dia mampu untuk memberikan sesuatu kepada istrinya yang merupakan haknya, maka dia berikan. Bagaimana menasihati saudara kami karena dia terlalu banyak mengatur suaminya, termasuk di depan teman-teman dan keluarga. Nasihati dia ya bahwa istri itu memiliki posisi dalam rumah tangga. Ya, dia itu dipimpin bukan yang memimpin. Dia itu dipimpin bukan yang memimpin. Cara menyampaikan nasihat sebagaimana yang sering kita ulang dalam sesi tanya jawab, ya kita sampaikan dengan cara yang baik, ya tidak di hadapan umum, kita sampaikan ya, sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Apa? Sabar ya kalau dia tidak lagi, sambil kita memohon Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah ke sosmed sehingga terlihat cantik dari sesungguhnya. Kemudian diupload di medsos, maka haram hukumnya, nggak boleh. Ini termasuk bertabaruj ya, agar kelihatan lebih cantik ya. Apabila seorang istri meminta suami untuk membantu mencicil sesuatu, bukan untuk kebutuhan mereka tapi untuk keperluan orang tua si wanita, seperti mencicil mobil, apakah si istri sudah mendolimi suami dengan memberatkan suami untuk hal yang demikian? Maka dia lihat apakah itu berada dalam kemampuan suaminya atau tidak. Ya, hukum asalnya dia tidak punya kewajiban ya, tidak punya kewajiban untuk itu. Tapi tidak mengapa bagi seorang istri untuk meminta bantuan suami ya dalam beberapa perkara. Ya, masalah dia dikabulkan atau tidak kembali lagi kepada suami. Kalau suami mengabulkan keinginannya, maka juga nggak jadi masalah.
Ya kalau dia memang mampu, misalnya penghasilannya di atas rata-rata, masih memiliki banyak sekali kelebihan ya dari pengeluarannya, maka silakan saja. Ini bukan termasuk membebani ya seseorang di atas kemampuannya. Tapi kalau memang kebutuhan untuk kemampuan sehari-hari saja kurang, ya kebutuhan rumah tangga saja masih kurang, tambah lagi dia harus membantu cicilan yang bukan merupakan kewajibannya, maka nggak layak yang seperti ini. Ya, nggak layak yang seperti ini. Adapun kalau dia memiliki kelebihan harta, maka silakan saja. Baik, Afwan Ustadz, jika saya memberikan uang kepada adik sebagai bentuk sodakoh, tapi malah digunakan kepada hal yang tidak baik dan maksiat, apakah memberi berarti memfasilitasi kemaksiatan? Kalau tujuan dia itu awalnya adalah untuk sodakoh, ya bagi adiknya, maka insya Allah dia tidak tidak terhitung memfasilitasi kemaksiatan, karena niatnya adalah untuk apa? Sodakoh. Nah, tapi kalau dia melihat bahwa uang yang dia berikan ternyata kebanyakannya dimanfaatkan untuk kemaksiatan, maka hendaknya dia beri nasihat. Orang yang dia berikan sodakoh, dia kasih wasiat, ya. Ini saya berikan kamu untuk kebutuhanmu sehari-hari. Jangan dipakai untuk ini dan itu dari kemaksiatan. Ya, hendaknya dia nasihati orang tersebut untuk tidak menggunakan harta sodakoh yang kita berikan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, namun kalau misalnya dia nggak tahu, ya udah saya kasih ini sodakoh. Tapi ternyata kemudian dia pergunakan ya untuk kemaksiatan, maka yang memberikan sodakoh tidak berdosa. Tidak dalam artian tidak dia memfasilitasi kemaksiatan. Dia tidak memfasilitasi kemaksiatan, ya. Tapi kalau sudah tahu dia bahwa kebanyakan harta ini misalnya dipakai untuk berjudi, ya jangan diberi. Atau kalau mau diberikan nasihat dulu, rambu-rambu. Kalau ternyata dia masih juga menggunakan harta sedekah itu untuk berbuat kemaksiatan, maka dihentikan. Kenapa? Karena harta tersebut malah justru menjerumuskan dia pada perkara yang tidak baik. Walaupun kita niatnya untuk sedekah, tapi ternyata kalau itu menjadi fasilitas bagi dia untuk melakukan kemaksiatan, maka di-cut. Jangan diberikan karena harta tersebut akan tersia-siakan untuk kemaksiatan. Baik. Ustadz, bolehkah kita dalam ta'aruf meminta untuk tes kesuburan kepada calon istri atau dengan biaya kita? Boleh saja, nggak jadi masalah. Ya, kalau memang tidak menyinggung perasaannya, boleh-boleh saja. Antum lihat dulu, sebagian orang ya merasa bahwa ya antum cukup aja lihat saya punya adik sekian, ya ibu saya punya anak sekian. Ini sudah termasuk indikasi bahwa kami dari keluarga yang subur. Ya, kalau misalnya sudah bisa dilihat dari itu, jangan ada saya ada yang membuat ini nih terdistraksi. Ya, kalau memang sudah bisa dilihat, ya kita ulangi lagi, kalau bisa dilihat ya kesuburan tersebut, maka cukup tanpa harus meminta dia melakukan tes. Tapi kalau memang ada indikasi dia nggak subur, ya dikhawatirkan, ya maka silahkan saja. Kemudian bagaimana dengan prioritas nafkah kita kepada orang tua jika kita sudah menikah tapi masih memiliki 3 adik kecil sedangkan ayah sudah meninggal dunia? Baik, ya kakaknya yang bertanggung jawab ya. Pertama itu adalah pamannya sesungguhnya, paman. Ya, artinya saudara laki-laki dari sang ayah. Mereka memiliki tugas untuk menafkahi keponakan-keponakannya kalau memang kakaknya telah meninggal dunia. Ya, tapi tidak mengapa apabila kakak sudah bekerja, sudah memiliki kemampuan, maka dia pun memiliki kewajiban untuk menafkahi adik-adiknya. Dia memiliki kewajiban untuk menafkahi adik-adiknya. Demikian juga menafkahi ibu. Ya, kalau bukan dia yang menafkahi, siapa yang menafkahi? Baik. Kemudian bila ada anak yang meninggalkan ayahnya karena berseberangan pendapat, apakah masih ada kewajiban si ayah untuk membiayainya? Ya, kalau dia meninggalkan ayahnya, ya sesungguhnya kalau anak itu sudah baligh, ya sebenarnya tidak ada lagi kewajiban bagi orang tua untuk membiayai, karena batas pembiayaan kepada seorang anak itu kalau dia sudah baligh, ya. Sehingga apa yang lebih daripada itu, lebih dari usia baligh itu pada hakikatnya merupakan kebaikan dari sang ayah. Kalau dia meninggalkan ayahnya dalam keadaan sudah baligh, ya,
apalagi memperlakukan ayahnya, biasanya dalam permasalahan seperti ini dia memperlakukan ayahnya dengan dengan perlakuan yang tidak pantas sehingga meninggalkan ayahnya, maka tidak ada lagi kewajiban bagi sang ayah untuk membiayainya. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.